Anda masih bersama kami di Prime Plus dan seperti biasa di segmen 3 kita akan membahas bagaimana tren media sosial dan juga sentimennya terhadap isu yang kita bahas di hari ini, yakni terkait dengan pemulihan pasca bencana Sumatera. Masih bersama dengan analis senior dari Drone Prit, Mas Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, kita akan lihat kalau minggu kemarin rasanya ternyata pembahasannya cukup fluktuatif, naik turunnya cukup tajam. Bagaimana minggu ini? Kita lihat datanya. Oke, apa yang bisa kita baca dari data ini, Mas? Iya, yang bisa kita baca adalah ini sebenarnya data ini berat sekali untuk disampaikan, Bram, karena ternyata perbincangan tentang bencana banjir di Aceh dan Sumatera itu masih menjadi perbincangan yang sangat signifikan. Artinya, dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, perbincangan memang lebih banyak yang mengupdate kondisi-kondisi terkini tentang kondisi di sana. Dan itu menjadikan kalau kita lihat hasilnya perbincangannya ya. Yang menarik adalah di sini saya kira TikTok menjadi salah satu kanal yang paling banyak diakses oleh publik di media sosial. Unggahan-unggahan TikTokers kebanyakan relawan, Bram, banyak sekali relawan yang menyampaikan kondisi terkini di lapangan, juga memberikan mungkin sedikit ketidaksepahaman dengan apa yang dinarasikan oleh pemerintah seperti itu, lalu juga memvalidasi berbagai macam kabar-kabar yang mungkin masih simpang siur di lapangan. Di TikTok banyak sekali gambar-gambar seperti itu, video-video yang berbicara seperti itu, dan publik merespon dengan banyak sekali harapan sebenarnya. Ini harus segera ditangani, ini bagaimana nanti ke depannya, siapa yang harus bertanggung jawab, dan seterusnya, dan seterusnya. Selain TikTok yang juga banyak sekali berbicara adalah Twitter tentu saja, karena Twitter banyak sekali yang menyampaikan tentang analisa-analisa gitu ya. Sebenarnya apakah apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah tepat? Apakah ada ruang-ruang perbaikan? Jika ada ruang-ruang perbaikan, di mana ruang perbaikannya? Diskusi seperti itu banyak terjadi di Twitter, juga di YouTube dan di Facebook. Banyak sekali di sana. Jadi saya ingin kenapa TikTok amplifikasinya besar sekali dari kemudian konten sekitar 3.300 jadi 1,8 M. Mengapa kemudian pada kanal lain tidak menggelembung itu rasanya? Pada TikTok, kalau kita lihat siapa yang menyampaikan, itu kebanyakan memang anak-anak muda, Bram. Dan TikTok itu kan memang kanalnya anak muda Gen Z gitu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana Gen Z merespon ini, katakanlah ada banyak sekali influencer yang main di TikTok ya, ada Ferry Irwandi, ada lain-lainnya juga, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Tapi itu mereka memberikan dampak yang sangat besar terhadap gambaran bagaimana sih suasananya bencana di lapangan. Seperti itu. Jadi itu yang membuat banyak sekali teman-teman di TikTok, Gen Z yang kemudian memberikan respon terhadap postingan-postingan teman-teman di TikTok. Tapi apakah dengan angka ini sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa referensi masyarakat mendapatkan informasi atau mencari kebenaran ada sesuai dengan angka ini tadi, Mas? Yang pertama sebenarnya kalau referensi pertama sekali yang dirujuk itu sebenarnya adalah online news. Jadi masih media massa. Tetapi online news ini kemudian diverifikasi, kemudian diuji kebenarannya oleh rekan-rekan di media sosial. TikTok terutama menjadi kanal yang paling katakanlah kritis gitu ya, TikTok dan Twitter menjadi kanal yang paling kritis, yang paling banyak menguji apakah pernyataan yang disampaikan oleh tokoh A, tokoh B, tokoh C itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi maksud Anda filter verifikasi saat ini bukan hanya media mainstream, tapi kemudian TikTok misalkan dari angka ini ya, ini menjadi salah satu tempat orang mencari tahu. Betul. Karena kecenderungannya begini, Bram, media mainstream itu banyak sekali mengangkat pemberitaan-pemberitaan dari kanal resmi pemerintah ya. Pemberitaan-pemberitaan itu kebanyakan kok sepertinya ada yang miss, kok sepertinya ada yang tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh relawan di lapangan. Baik. Seperti itu, Bram. Jadi informasi pertama datang dari media online. Tidak harus gitu ya. So informasi pertama terutama biasanya diambil dari media online untuk kemudian diverifikasi di kanal-kanal media sosial. Dan kalau kita lihat angkanya, Bram, total 523.000 percakapan. Ini artinya hampir dua kali lipat dibandingkan minggu kemarin. Artinya ini juga masih terus percakapan masih sangat tinggi. Baik, tahan dulu. Saya ke Mbak Melani. Saya minta tanggapan Anda. Ini yang cukup menarik, ternyata masyarakat melakukan double verifikasi
tapi ke media sosial dengan melihat banyak relawan di sana, banyak teman-teman aktivis di sana. Apa yang bisa kita baca dari fenomena ini? Seperti tadi dia bilang, untuk anak sekarang lebih percaya karena sering ada miss-nya nih antara apa yang resmi dikeluarkan dengan kenyataan di lapangan gitu. Ya, anak muda sekarang aku rasa sudah pintar ya untuk ini kasarnya kalau ngomong sama orang nanya lagi benar nggak sih gitu. Nah disitulah mereka nanya and it's good, and it's good. Maksudnya ini bisa jadi sistem pengawasan juga untuk yang mengeluarkan berita resmi. Hey berhati-hati, kita banyak di lapangan loh, gitu kan. Ya it's good. Artinya interest mereka ada apapun outputnya ya. Ada medium alternatif begitu ya? Ya, jadi beda kan eranya dengan kita harus peluk-peluk percaya aja begitu dengan sekarang. Soalnya kadang-kadang bedanya banget, beda banget. Ini reportnya begini. Yang satunya jelas sedang di lapangan. Atau laporan Anda dan tim di lapangan memang berbeda itu? Beda. Oke. Memang beda. Memang beda. Jadi, dan ini kita udah nggak bisa bilang kata si A, kata si B. Ada yang live kok. Ya berarti kan nggak mungkin bohong. Orang lagi live. Karena gitu. backgroundnya pun akan menunjukkan sebetulnya. Iya. Oke. Mas Nyarwi, saya ke Anda. Apa yang bisa kita baca? Jadi artinya kanal alternatif menjadi tumpuan lain begitu untuk mencari pembenaran. Kalau dari sisi komunikasi ya, kalau soal bencana ya kita semua berduka ya, tapi dalam konteks sisi komunikasi ini bagus. Ya. Kenapa? Karena pemerintah juga tidak bisa memonopoli kebenaran. Oke. Karena gini, kalau kita bicara pemerintahan demokratis itu kan apapun tindakan pemerintah itu juga harus diverifikasi kan oleh masyarakat gitu loh. Contoh sederhana, kayak tadi misalnya di rapat kabinet, Pak Tito melaporkan ada dua perusahaan garmen yang mau bantu ya, ada 100-an ribu piece sama 25 berapa gitu ribu. Nah itu mau disalurkan kan gitu, koordinasi sama Bea Cukai, Kementerian Perdagangan gitu ya, Keuangan gitu. Nah nanti lewat Kemendagri contohnya. Nah pertanyaan berikutnya itu kan mau disampaikan. Nah di lapangan tentu masyarakat nunggu kan gitu. Ada nggak bantuan tuh nyampe kan gitu. Nah artinya gini, di sini pemerintah juga nggak bisa sembarangan ngomong, harus hati-hati. Termasuk ketika mengeksekusi kebijakan. Ada misalnya bantuan jenis ini, nah itu di mana, disampaikan kepada siapa, kan gitu. Jadi apa ya, ini juga menurut saya ya, kalau sisi dari penanganan bencana, ini saya kira juga lebih akuntabel lah ya. Sehingga kayak Pak Prabowo mengingatkan, jangan sampai ada korupsi nih bencana, kira-kira gitu. Ada bantuan, tolong jangan dikorupsi ya. Nah masyarakat juga akan melihat bantuan itu sampai tidak. Bahkan sebelumnya kemarin kan viral ya Mas Rizal ya. Yang itu juga saya kira rame di medsos ya. Misalnya harga sembako kok sekian. Nah ini masuk akal apa tidak kan gitu. Karena hal yang seperti ini ya Bram ya. Ini kan di mata masyarakat menurut saya menyangkut mati hidupnya. Bayangkan orang lari jalan berhari-hari gitu ya. Cari sembako atau sumber minuman yang sehat misalnya. Nggak dapat, sementara lihat di medsos seperti itu. Nah itu kan sangat tidak empatik. Jadi saya kira jadi pengawasan yang lain ini juga bisa dilakukan betul. Masyarakat secara luas begitu di Indonesia ya. Oke. Kita akan lihat slide berikutnya. Baik, tren pembahasan. Apa yang membuat naik dan turunnya ini, Mas? Kalau kita lihat pembahasannya, Bram, ini tidak mereda tetapi semakin meningkat. Ini sebenarnya sejalan dengan semakin meningkatnya juga percakapan publik. Belakangan malah dari 8 sampai 14, sentimen negatif terhadap publik itu terus meninggi. Mengalahkan sentimen netral, bahkan sebelumnya ada positifnya juga. Tapi sentimen negatifnya terus meningkat dan itu berkali-kali lipat. Ada banyak sekali aktivitas, ada banyak sekali isu-isu di lapangan pada semingguan terakhir ini yang kita lihat. 80 ton misalkan yang dikatakan entah kemana. Lalu ada juga tentang pengambilan, pengamanan bantuan oleh aparat tertentu seperti itu. Lalu juga ada masyarakat menilainya ini adalah denial ketika dikatakan oh itu bantuan-bantuan itu sudah kami sampaikan, atau ketika dikatakan hutan-hutan itu izinnya sudah diperbaiki seperti itu. Ada berbagai macam komunikasi-komunikasi bahwa ada berbagai macam isu-isu yang itu mendorong awalnya dari komunikasi dan itu menjadi isu-isu nasional. Trust publik pada 1 minggu terakhir itu kelihatannya semakin menipis terhadap pemerintah. Meskipun Pak Prabowo sudah 3 kali datang ke sana. Dan juga terus memberikan. Dan terus memberikan. Malah Pak Prabowo kan berkomitmen kalau tidak salah akan datang ke sana setiap seminggu sekali. Tetapi publik menilai, banyak yang mengatakan
Pak Prabowo jangan datang aja dong, berkantor di sana agar semua perhatian terpusat juga di Aceh. Prioritasnya di situ ya. Oke, Agar oke. kelihatan prioritasnya. Oke, kita dalami kemudian pada emosinya, ini yang biasanya menarik. Kita geser dulu slide-nya teman-teman produser. Oke, Disgust ya. antisipasi dan Betul. sedihnya yang ternyata dominan. Apa yang bisa Betul. kita baca dari ini, Mas? Ternyata setelah 3 minggu kita mengalami bencana di Aceh dan Sumatera, publik masih mengharapkan pemerintah hadir memberikan bantuan, Bram. Antisipasi kebanyakan adanya di situ. Kok sepertinya ada yang enggak match nih. Sebagaimana tadi yang disampaikan akan diberikan bantuan ini, diberikan bantuan itu, kok belum nyampe. Itu satu. Atau juga ketika disampaikan akan memberikan hunian dan sebagainya, kok kemana? Belum. Tenda-tenda juga kelihatannya kok malah ada yang disampaikan baru 2 hari sebelum kedatangan Pak Presiden baru datang. Antisipasi itu kebanyakan berisi tentang harapan-harapan publik agar mereka bisa segera dapat dibantu pertama. Lalu yang kedua, antisipasi kebanyakan berharapan pada tim SAR segera memberikan kabar, karena banyak sekali rekan-rekan atau saudara-saudara Keluarga. famili yang belum ditemukan. Baik, Jadi mereka betul-betul menunggu kabar terkini dari tim SAR. Bagaimana kondisi di sana, bagaimana saudara saya, apakah mereka bisa ditemukan dan seterusnya. Lalu kalau kita lihat yang yang kesedihan adalah yang kedua yang paling tinggi, isinya Bram itu tentang tentu saja mereka sedih karena jumlah korban yang terus bertambah diumumkan oleh BNPB dari hari ke hari. Selain jumlah korban juga mereka sedih karena ternyata banyak sekali yang sepertinya kok masih butuh perhatian sangat khusus. Ada banyak yang perlu perhatian seperti tadi disampaikan. Anak-anak dan balita, orang tua dan terlantar itu sepertinya masih butuh perhatian khusus. Sadness juga karena putusnya komunikasi dan putusnya konektivitas dari satu tempat ke tempat lain. Ini membuat mereka sedih karena tidak bisa terhubung dengan keluarga atau rekannya. Oke. Jadi masih dalam tahap sedih ya? Masih Atau dalam, kemudian tapi mengarah pada putus asa sebetulnya? Tidak belum sampai ke putus asa. Tapi kalau kita lihat ada disgust ini meskipun angkanya kecil, tapi saya kira menarik untuk disampaikan karena kebanyakan netizen mengatakan atau tidak memberikan ruang, tidak menerima adanya upaya politisasi bencana. Oke. Gitu, Bram. Itu yang menarik ya? Ya. Oke, Mas Nyarwi, saya minta komentar Anda. Ternyata banyak kemudian yang sudah berlari pada soal itu, bahwa jangan mempolitisasi kemudian bagi tokoh-tokoh yang ada di sana. Ya, harapan masyarakat itu wajar ya, karena isu bencana itu bukan isu pemilu. Isu bencana itu isu kemanusiaan ya, yang siapapun gitu ya dituntut kepedulian. Nah, biasanya kan itu butuh penanganan yang sifatnya cepat. Dan tentu masyarakat berharapnya ke siapa? Satu, tentu pemerintah. Karena pemerintah itu representasi ya dari masyarakat ketika dia memilih pemimpinnya, siapa yang bertanggung jawab di daerah situ. Yang kedua tentu dari para masyarakat yang lain, yaitu komunitas relawan, misalnya seperti itu. Jadi wajar jika misalnya ada asumsi, walaupun kita tahu ya pemerintah sudah berusaha keras lewat birokrasinya tentu, tapi tetap saja yang dibutuhkan jauh lebih cepat kan, yang diinginkan itu jauh lebih cepat. Karena kondisi luar biasa tadi ya. Iya gitu. Nah makanya belum lagi misalnya petugas yang diturunkan belum tentu mengerti medan kan seperti itu. Itu butuh waktu kan untuk mengenali dan seterusnya sampai membangun jaringan dan seterusnya. Nah di sini yang saya kira antara harapan yang sangat tinggi, sangat-sangat tinggi ya untuk segera mereka dapat bantuan dan seterusnya dengan kemampuan ya orang-orang termasuk pemerintah dalam mengelola itu nggak sebanding gitu. Ya. Jadi sebenarnya ini kan peristiwa sudah terjadi ya Bram ya. Ya tentu akan lebih baik kalau sebelum terjadi itu sudah terantisipasi. Tapi kan ini kita nggak ada waktu kan, kita ini sudah terjadi ya berarti meningkatkan kapasitas untuk katakanlah menangani itu yang bisa dilakukan oleh misalnya pemerintah dan juga para relawan saya kira. Oke. Prof Rita, saya ke Anda. Jadi artinya kalau memang harus bertindak lebih cepat, harus ada kemauan begitu ya dari kemudian stakeholder untuk mau tidak melakukan seperti yang kemarin, seperti yang biasa gitu, Prof. Iya, jadi ini kan luar biasa. Jadi harus ada inovasi dan terobosan. Dan barangkali saya bisa salah. Dibutuhkan juga orang-orang yang sudah berpengalaman. Oke. Yang sudah teruji. Yaitu mereka yang sudah berhasil waktu itu menyelesaikan bencana tsunami Aceh. Oke. Barangkali para veteran itu
perlu dilibatkan karena udah sek, sudah nggak mikir-mikir lagi, udah nggak gagap lagi. Kayaknya perlu itu. Jadi yang sudah punya track record begitu menurut Anda itu yang akan udah harus diprioritaskan ya? Iya. Oke. Mungkin ini karena baru ya, jadi masih sama-sama meraba begitu ya, Iya. Prof ya? Oke. barangkali saya bisa salah. Oke, Mas Nova, kita akan lihat slide berikutnya. Oke. Ini Bram, kalau kita lihat Beragam artinya? emosi trennya itu naik turun dan kita melihat ada pergolakan emosi yang sangat tinggi pada tanggal 28 November silam. Lalu terakhir pergolakan emosi yang juga cukup tinggi itu pada tanggal 8 Desember sampai ke sini sebenarnya. Campur aduk perasaan publik di media sosial. Pertama kita lihat ada trust yang cukup tinggi ketika Pak Prabowo datang ke lapangan. Lalu ketika pejabat-pejabat datang ke lapangan lalu memberikan berbagai macam ya harapan ya. Kemudian harapannya juga kan naik. Oke. Ada listrik yang maki 93% kalau tidak salah. Lalu juga berbagai macam bantuan-bantuan yang akan diberikan dan diserahkan kepada publik seperti itu. Jadi trust itu tinggi karena kehadiran pejabat, terutama pejabat pusat di daerah. Itu yang pertama, mereka berharap betul. Kemudian diikuti oleh harapan. Tetapi juga kemarahan juga tinggi pada tanggal 8 hingga 12 Desember. Kemarahan ya karena sepertinya janji-janji yang disampaikan jangan-jangan nih banyak yang meleset seperti itu. Publik melihat janji-janji ini ya kalau mau memberikan janji ya jangan juga terlalu berlebihan kayak gitu. Masuk akal saja. Kondisi di lapangan seperti ini jangan berikan harapan yang jangan berikan harapan yang terlalu tinggi kepada publik. Baik. Karena mereka tahu seperti apa sih kondisinya di Nah ini Mas Nova menarik. Kenapa kemudian Enggar pada tanggal 8 naik secara signifikan, tapi turunnya juga signifikan pada 9 dan 10? Itu tadi ya, janji pertama Enggar itu. Tapi kemudian orang diberikan, percakapan itu beralih sih Mas, Mas Bram. Oh beralih. Okay. Iya beralih, isunya beralih. Jadi pada tanggal 12, 11, 12 itu sadness dan surprise-nya naik. Terutama karena angka korban itu sudah meninggi, sudah mencapai hampir 1.000 seribuan ya, hampir 1.000-an. Itu terutama karena hal seperti itu. Jadi fokus publik bergeser. Selain itu juga sudah ada upaya untuk melakukan penegakan hukum. Baik. Nah, itu juga yang kemudian diapresiasi. Enggar itu kemudian turun karena hal-hal seperti itu. Pada seminggu terakhir baru kita bicarakan tentang penegakan hukum dan sebagainya. Saya kira itu yang menjadi penyebab percakapan publik. Oke, baik. Kita akan lihat slide berikutnya. Nah, ini dia, Bram. Negatifnya cukup dominan. Dan ini kita lihat dari bagaimana publik melihat pemerintah menangani bencana ini. Jadi kelihatan kalau 55,6% nggak puas dengan apa yang dilakukan pemerintah. 17,7% bertanya-tanya sebenarnya mau ngapain sih mereka. Hanya 26,7% yang memberikan apresiasi. Terutama karena kehadiran kehadiran pejabat-pejabat pusat di daerah. Itu diapresiasi betul. Karena kelihatan kalau mereka kemudian ada yang memberikan perhatian kayak gitu ya, hadir setidaknya. Tetapi 55,6 itu kebanyakan kalau kita lihat ada di Twitter, ada di thread hampir lebih dari 80%. Hampir semuanya negatif. Di Twitter, di thread, di YouTube, dan Instagram hampir semuanya negatif. Tapi kalau dari penjelasan Anda, netralnya juga sebenarnya bisa mengarah pada negatif ya? Karena kemudian mempertanyakan tadi. Iya. Bukan pada posisi tidak menyalahkan atau membenarkan. Tidak menyalahkan, memang bisa ditarikan negatif, tetapi saya kira kondisi percakapannya masih netral saja, mengabarkan apa yang terjadi di sana, misalkan dengan memberikan harapan berharap pemerintah segera datang dan seterusnya seperti itu. Artinya kan publik juga bertanya kapan pemerintah datang, seperti itu kira-kira Bram. Tapi ada yang menarik saya kira yang perlu disampaikan. Selain media massa itu mengatakan no pada pencitraan, publik di media massa mengatakan no pada pencitraan, publik di media massa penilaian bahwa pemerintah pusat tidak memberikan perhatian penuh ke Aceh, itu juga memberikan kekecewaan
Kemarin kita lihat ada anggota DPR yang mengatakan sebaiknya Aceh merdeka saja. Nah itu yang juga yang kalau saya lihat itu mengagetkan karena saya melihat ada dukungan terhadap suara-suara seperti itu. Oke, baik. Jadi abainya pemerintah pusat, mereka menilai seperti itu, abainya pemerintah pusat terhadap Aceh itu memberikan memberikan bensin yang cukup besar untuk yang menyatakan Aceh merdeka atau terlepas. Jadi ada reaksi-reaksi lain yang sebetulnya tidak kita harapkan gitu. Ada reaksi-reaksi yang sepertinya harus dijawab segera. Oke, baik. Nanti saya akan juga ajak ketiga orang narasumber lain untuk berdiskusi, tapi kita akan jeda sejenak untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.